warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Izdia Rahim dari kelas 12 MIPA 1 absen 30. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai materi biologi bab tentang enzim. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambah pengetahuan saya pribadi dan juga untuk menambah pengetahuan kalian semua yang menonton video aku ini. Nah, mau tahu gimana penjelasannya? Ayo simak videoku yuk! Nah, apa itu enzim, teman-teman? Enzim itu adalah protein yang berfungsi dalam reaksi metabolisme. Proses enzim dalam reaksi metabolisme disebut sebagai katalis. Enzim juga disebut sebagai biokatalisator. Lalu, apa jadinya proses metabolisme tanpa adanya enzim? Itu akan mungkin sulit terjadi atau bahkan tidak terjadi reaksi metabolisme di dalam tubuh ya teman-teman kalau tanpa adanya enzim. Nah, enzim juga seperti kita yang mempunyai rumah. Enzim mempunyai rumah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Atau bisa kita sebut enzim mempunyai rumah sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sesuai dengan letaknya. Nah, enzim sesuai dengan letaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya itu adalah enzim katalase. Yang kedua ada enzim ekstraseluler. Enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya itu adalah kelenjar ludah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap komponen-komponen enzim. Yang pertama ada apoenzim. Apoenzim adalah enzim tanpa kofaktor atau koenzim. Yang kedua ada haloenzim, yaitu di mana apoenzim ditambah kofaktor atau koenzim. Yang ketiga ada kofaktor, yaitu adalah senyawa non-organik. Yang keempat ada koenzim, yaitu adalah senyawa organik. Yang kelima ada inhibitor, yang dimana senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Yang kelima ada situs aktif atau situs katalis, bagian dari enzim dimana reaksi biokimia terjadi substrat akan menempel dengan situs aktif kemudian menjadi produk. Saya akan jelaskan satu-satu. Di sini apoenzim itu kan enzim tanpa kofaktor atau koenzim. Berarti otomatis dia itu belum aktif. Yang kedua ada haloenzim, yaitu apoenzim ditambah kofaktor atau koenzim. Berarti haloenzim ini adalah enzim yang sudah aktif. Yang ketiga ada kofaktor, yaitu senyawa non-organik. Gunanya untuk mengaktifasi enzim. Yang kelima ada koenzim, senyawa organik yang berguna untuk mengaktifasi enzim juga. Yang kelima ada inhibitor, yaitu adalah senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Yang keenam situs aktif. Begitu teman-teman kiranya komponen-komponen enzim. Oke teman-teman, sekarang masuk ke tahap mekanisme enzim. Di sini saya sudah gambarkan tentang mekanisme kerja enzim loh teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya aku akan zoom ini dan akan memperjelas gimana sih cara kerja enzim. Oke, masuk ke tahap mekanisme enzim. Jadi di tahap mekanisme enzim ini, jadi yang pertama itu kan ini enzim. Dan yang kosong ini tersedia untuk si substratnya nanti nih teman-teman. Oke, terus masuk nih, udah mulai masuk nih ke tahap substrat masuk ke situs aktif. Substratnya yang mana sih? Substratnya itu yang ini ya. Nih, substratnya itu yang ini, substrat molekul awal. Pada saat dia masuk ke situs aktif, maka akan terbentuk seperti ini. Di mana substrat yang ini dengan yang ini itu berikatan secara lemah atau membentuk ikatan hidrogen dengan si enzimnya. Maka akan terbentuk satu kesatuan si enzim dengan si substratnya kan, teman-teman. Jadi nyatu kan, membentuk ikatan yang kompleks gitu. Terus masuk ke tahap yang ketiga, di mana situs aktif akan menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Kemudian di tahap yang keempat, substratnya ini diubah menjadi produk. Tahap yang kelima,
produk dilepaskan dari ikatan situs aktif dan terbentuklah produk kembali. Begitu. Dan mekanisme ini terus terjadi secara berulang. Begitu teman-teman. Gampang ya? Masuk ke tahap penamaan enzim, yaitu di mana substrat ditambah ase. Contohnya ada amilum. Jadi amilase. Terus ada lipid atau lipase. Terus ada fruktosa. Jadi apa? Jadinya fruktoase. Nah, ini dia ketiga contoh penamaan enzim yang saya berikan. Semoga paham ya teman-teman. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama ada energi aktivasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada pH, yang keempat ada konsentrasi enzim, dan yang kelima ada konsentrasi substrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua faktornya, yaitu tentang energi aktivasinya dan suhunya gitu. Bagaimana ya cara enzim itu dapat bekerja? Coba kita perhatikan nasi. Kenapa nasi tidak tiba-tiba berubah menjadi glukosa? Padahal kita tahu nasi atau polisakarida ini adalah reaksi eksergonik yang spontan. Tapi kenapa tidak tiba-tiba berubah nih? Jawabannya adalah karena energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat berjalan. Reaksi eksergonik dan reaksi endergonik itu membutuhkan energi aktivasi. Dan enzim juga bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasinya tanpa mengubah selisih energi bebasnya atau delta G. Begitu. Maka dari itu, jika energi aktivasinya itu turun, maka reaksinya itu lebih mudah terjadi, teman-teman. Itulah penyebabnya. Mudah bukan? Masuk ke faktor suhu. Nilai suhu optimum pada enzim itu memiliki nilainya masing-masing. Lalu, apa itu suhu optimum? Suhu optimum adalah suhu ketika enzim bekerja secara maksimal atau laju reaksi paling tinggi. Nilai suhu optimum itu tergantung pada struktur enzimnya, kemudian spesiesnya, dan lingkungan tempat enzim dilepaskan dari situs aktifnya. Jika suhu lingkungannya itu lebih rendah dari suhu optimumnya, maka yang akan terjadi, reaksinya akan berjalan lambat atau berhenti. Jika suhunya lebih tinggi dari suhu optimumnya, maka yang akan terjadi adalah reaksi akan berhenti karena enzim terdenaturasi atau rusak. Begitu teman-teman. Untuk sifat-sifatnya itu ada spesifik, reversible atau bolak-balik, dan yang ketiga ada tahap tahan terhadap panas. Begitu. Oke, sekian dulu video dari aku tentang enzim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.